Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik-baik bukan? Nah, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh IPA. Hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu modul yang kedua mengenai suhu dan kalor. Pada modul yang kedua ini, pembelajaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembelajaran 1 mengenai suhu dan pembelajaran 2 mengenai kalor. Pada pembelajaran 1, yaitu mengenai suhu, ini dibedakan menjadi 3 aktivitas. Ya. Yang pertama, aktivitas yang pertama adalah mengenai suhu. Kita akan belajar mengenai suhu. Aktivitas yang kedua, kita akan belajar mengenai konversi suhu. Dan aktivitas yang ketiga, kita akan belajar mengenai pemuaian. Baik, langsung saja kita masuk pada aktivitas yang pertama. Aktivitas yang pertama ini bertujuan untuk mengetahui apakah indera kita bisa digunakan sebagai alat pengukur suhu. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita melakukan percobaan ini. Yang pertama, kita menyediakan 3 buah tempat. Terserah, bisa tempat apa saja kalian gunakan yang tersedia di rumah kalian. Tempat ini kalian isi dengan air. Tempat yang pertama, yang A, kalian dengan isi dengan air dingin, yaitu air yang sudah dicampur dengan es, ya. Kemudian tempat yang kedua, ini kalian isi dengan air hangat. Ingat, air hangat bukan air panas, ya. Kemudian yang ketiga, kita isi dengan air keran. Jadi air yang tidak diapa-apakan, tidak didinginkan maupun tidak dipanaskan. Nah, yang kita lakukan adalah kita menggunakan tangan kita sebagai indera peraba, ya. Tangan kiri kita masukkan ke tempat A yang berisi air dingin, dan tangan kanan kita masukkan ke tempat yang berisi air hangat. Kita lakukan secara bersama-sama, ya. Kita rasakan bagaimana suhunya. Selanjutnya, setelah kita diamkan beberapa saat, kita pindahkan secara bersama-sama tangan kita pada air yang berisi air keran, ya. Kita masukkan secara bersama-sama. Bagaimana rasanya, suhunya, ya, setelah secara bersamaan tangan kita dimasukkan ke air keran, ya. Baik, Ibu rasa percobaan ini bisa kalian lakukan di rumah. Kemudian ulangi percobaan ini dilakukan oleh ayah kalian, ibu kalian, boleh adik kalian, atau orang-orang yang ada di rumah kalian. Kalian isi tabel hasil percobaan. Terima kasih, selamat mencoba. Ya, kalian silahkan buka halaman 59 modul PJJ IPA. Kalian isi tabel ini, kemudian dilanjutkan dengan halaman berikutnya. Kalian isi diskusinya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Selanjutnya
kalian tulis kesimpulan. Ingat, kesimpulan itu berdasarkan tujuan yang kalian lakukan tadi percobaan, ya. Selanjutnya, kalian baca jenis-jenis termometer itu ada apa saja, ya. Jadi, ini bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan kalian. Kemudian, ya, ini yang sering kalian jumpai, ya. Kalau kalian pergi kemana-mana, termometer jenis ini itu sangat sering kita jumpai pada masa pandemi seperti ini. Kemudian aktivitas yang kedua, silakan kalian buka pada halaman 66. Kita lakukan aktivitas yang kedua, yaitu konversi suhu. Nah, apa itu konversi? Kalian ingat ya, mungkin ketika SD sudah dipelajari mengenai konversi. Nah, di sini kita lakukan pengubahan, ya. Pengubahan suhu. Jadi suhu ini satuannya ada suhu derajat Celcius, ada reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Jadi misalnya 45 derajat Celcius ini sama dengan berapa derajat reaumur, dan juga berapa derajat Fahrenheit dan berapa derajat Kelvin. Selanjutnya kalau 60 derajat reaumur itu sama dengan berapa. Nah, itu kalian cari, kalian coba dulu, belum Ibu terangkan, kalian dicoba ya di rumah. Kalian coba soal pada aktivitas yang kedua ini, tabel pada aktivitas yang kedua ini kalian kerjakan dulu. Selanjutnya, bagaimana cara pengerjaannya? Kalian baca pada materi berikutnya, yaitu skala suhu. Kalian baca ya, jadi skala suhu ini adalah skala suhu Celcius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Itu kalian coba, kalian baca dengan seksama, kalian cari tahu bagaimana cara mengkonversikannya. Selanjutnya kalian kerjakan yang konversi tadi, aktivitas yang kedua. Selanjutnya kita lakukan aktivitas 3, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pemuaian zat gas. Yang kita perlukan adalah 2 panci. Panci yang pertama kita isi dengan air dingin, sedangkan panci yang kedua kita isi dengan air panas. Kemudian kita menyiapkan 2 buah botol. Pada mulut botolnya ini kita beri balon. Selanjutnya, botol yang pertama kita masukkan ke air dingin, sedangkan botol yang kedua kita masukkan ke air panas. Nah, supaya panasnya tetap stabil, kita nyalakan saja kompornya atau suhu airnya lebih panas, mempercepat terjadinya percobaan ya. Nanti kita amati apa yang terjadi pada kedua balon. Kita perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan baik-baik.
Ya, perhatikan ya. Ya, ini yang terjadi pada balon yang berisi air panas, sedangkan ini yang terjadi pada balon yang berisi air dingin. Silakan kalian lakukan ini di rumah, tapi hati-hati dalam menggunakan kompor. Tetap minta pengawasan kedua orang tua kalian ya. Ya, selamat mencoba. Silakan kalian isi tabel, kemudian lanjutkan dengan isi diskusi. Setelah kalian mengamati selama 30 menit, kalian lihat balonnya, apa yang terjadi dengan balon yang berada di air dingin dan apa yang terjadi dengan balon yang berada di air panas. Kalian isi sebelumnya tadi balonnya bagaimana dan sesudahnya bagaimana. Apakah berisi udara, udaranya mengembangkah atau tidak? Kalian isi pada tabel hasil pengamatan. Di sini kalian isi ya. Ya, yang kalian isi di sini ini, kemudian ini kalian isi juga. Selanjutnya ya, ini kalian isi diskusikan apa yang terjadi pada balon di rangkaian panci air dingin. Kalian isi diskusi ini nomor 1 sampai nomor 3, kemudian kalian tulis kesimpulannya. Selanjutnya kalian baca ya materi mengenai pemuaian. Di sini pemuaian bisa terjadi pada pemuaian pada zat padat ya. Kemudian pemuaian pada zat padat ini kalian baca ya. Kenapa kabel listrik ini dipasangnya kendor. Kemudian seperti rel kereta, kenapa berjarak. Nah, itu kalian baca, kalian akan mengetahuinya setelah kalian membaca mengenai materi mengenai pemuaian. Selanjutnya, jadi pemuaian zat padat ini ada pemuaian panjang, ini rumusnya ya. Kemudian ada pemuaian luas. Ini terlihat pada kaca jendela. Kemudian ada juga pemuaian volume. Nah, ini adalah rumusnya ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Jadi kalian baca semuanya ya. Lanjutkan pada pemuaian zat cair. Setelah itu kalian baca pemuaian pada zat gas. Ya, setelah itu kalian jawab latihan D nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu cukup kalian tulis jawabannya saja. Ini berada pada halaman 76, 77 dan 78. Ya. Dibaca rangkumannya, kemudian diisi hal yang sudah saya pelajari pada materi ini dan hal yang belum dipelajari pada materi ini. Silahkan kalian isi ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran modul 2, aktivitas 1, 2, dan 3 pada pembelajaran 1, yaitu suhu. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai kalor. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.